Misalkan otak Anda itu termasuk jenis otak pasaran ya. Biasanya wong pinter sing bodoh kan akean sing bodoh ya toh. Berarti lah sing bodoh kan otaknya pasaran ya. Bukan otak spesial. Itu salah satu caranya untuk mempermudah kita supaya otak kita jadi tajam. Perbanyaklah baca sholawat. Di antara sholawat yang betul-betul datang dari Rasulullah seperti saya jelaskan tadi adalah sholawat Jibril. Dinamakan sholawat Jibril karena itu yang mengatakan, yang mengucapkan naskah seperti itu pasti malaikat Jibril awalnya. Dan terus malaikat Jibril nggak berubah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Nggak usah dirubah. Jangan dilupa terus sallallahu alaihi Muhammadin. Nah itu secara nahwu shorof benar. Tapi secara khasiatnya belum tentu sama dengan membaca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi lafaz Allahnya diwakaf, lafaz Muhammadnya juga diwakaf. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu dari malaikat Jibril. Itu khasiatnya diantaranya kalau sampai itu bisa mendawamkan membaca itu dalam sehari semalam sebanyak 1000 kali, sebanyak 1000 kali, maka hati Anda akan futuh. Ngerti hati futuh itu, hatinya dibuka oleh Allah. Jadi ada orang menerangkan apa itu blek masuk itu dengan mudah ke dalam hati. Karena ada itu kadang orang ikut pengajian dasi ngeluh. Giliran remian, dominuan semalam suntuk gak ngeluh, kan ada gitu. Ada orang dengar adzan pusing. Giliran delok kitab ini tulisannya cowok cilik matanya tiba-tiba beleret. Giliran mari ngaji matanya binar, kan ada begitu itu. Jangan. Terlalu banyak hijab di dalam diri kita, terlalu banyak penghalang kita dari nur ilahiyah. Nah salah satu pembuka yang paling mudah itu baca sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Itu paling enak sholawat itu, cerdas kan. Sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi lek koyo awaan koyo kurang pantas. Lain Nabi Muhammad ngomong menyebutkan namanya sendiri Muhammad ya pantas. Saya menyebutkan nama saya sendiri Bahrul itu kan pantas. Tapi kok model-model umat sing belangsakan kayak kita itu mosok ya pantas nyebut Nabi Muhammad namanya tok ya. Kamu ke Pak Lurah aja sopan apa enggak? Ke Pak Lurah paling panggilnya enggak kira nomor. Enggak kira nyebut jenenge misalnya Pak Lurahnya namanya Ahmad, enggak kira. Paling assalamualaikum Pak Lurah. Mohon maaf saya ada perlu. Nah Pak Lurah le sopan. Lah kok nang Rasulullah mat tau gomu piye. Itu alasan kita kenapa kita menambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu. Yang ketiga, ada namanya sholawat Ibrahimiyah. Ini adalah sholawat yang kita baca ketika tahiyat itu. Ya, kan ada sholawatnya ketika tahiyat itu. Nah, itu salah satu khasiatnya. Wa man aksara min qiraatihi sahhalallahu lahu ziyarata Makkah wa Madinah. Barang siapa orang yang mendawamkan istiqomah membaca sholawat Ibrahimiyah itu, maka Allah akan mempermudah dia bisa mendatangi Mekah dan Madinah. Dipermudah. Istilahnya ada orang bilang itu sholawat haji. Tapi yang lebih populer disebut dengan sholawat Ibrahimiyah atau sholawat Ibrahim. Bacaannya gimana? Ketika sholat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala fil alamin. Perbanyaklah baca itu, kamu pasti dimudahkan oleh Allah untuk bisa ziarah ke Makkah dan Madinah. Dan masih banyak lagi beberapa sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Namun ulama kita ternyata kemudian banyak membuat teks sholawat. Ada sebagian diajarin Rasulullah langsung setelah Rasulullah wafat. Ada ulama wali dilawi. Ada yang memang orang itu membaca sholawat karena dia merasa itu yang paling nyaman, dia buat teks sendiri. Apakah itu
itu bid'ah Pak, bid'ah. Tapi apakah itu salah? Ndak. Goblok men to, wong maca selawat kok dibid'ah-bid'ahno. Iya. Selawat itu artinya apa sih? Memintakan rahmat takzim. Rahmat itu kasih sayang, takzim itu tapi kasih sayang yang mengagungkan. Selawat itu artinya rahmat takzim, yaitu kasih sayang tapi kasih sayang yang mengagungkan. Jadi ketika orang membaca selawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, berikanlah rahmat takzim, berikanlah kasih sayang yang mengagungkan Rasulullah. Jadi dengan kasih sayangnya Allah itu kepada Rasulullah, Rasulullah itu semakin agung, semakin mulia, semakin harum namanya gitu loh. Sholawat itu begitu. Nah sekarang kalau kemudian sholawat yang dibaca oleh ulama itu kemudian dianggap bid'ah dan itu adalah kesalahan. Lah kenapa cangkeme wong sing ngalah-ngalahno itu kok dengan enaknya saja ketika sambutan? Para hadirin yang terhormat, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu bersama dalam acara kan gitu ya. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah. Lah kan maca selawat berarti iki. Apa oleh maca selawat bahasa Indonesia gak disalahno? Sing nyocot ya cangkeme dhewe ya lho. Tapi giliran kita mengucapkan selawat dalam bentuk bahasa Arab kok jadi bid'ah gitu. Apa memang beda selawat bahasa Indonesia dengan selawat bahasa Arab? Bahkan afdolan sing bahasa Arab goblok pies. Goblok kok gak entek to ya? Mau baca selawat pakai bahasa Arab kek, bahasa Indonesia kek, bahasa Jawa kek, bahasa Tagalog kek, bahasa Papua kek, bahasa Semut sekalipun kek, selawat tetap ada pahala. Ngerti? Lah wong akhir-akhir ini koclo, pokoknya gak diajarkan Rasulullah mesti keliru, mesti salah, mesti neraka. Lho lek sing ngono kan akeh wong salahe berarti. Lek akeh wong salahe berarti akeh penghuni nerakane berarti. Lah lek sing akeh penghuni neraka full, kemudian sing masuk surga itu kelompoke wong Wahabi tok kuwi. Jenggote dawa kaya wedhus, ya ta? Lek dawa apik kaya aku ngene ya pantes. Rasulullah jenggot tapi gak kaya wedhus ngono kuwi potongane. Jenggot 15 dimu. Mbek kan ngono wae. Celonone jengkrak segala macam yang menurut mereka itu tidak diajarkan langsung oleh Rasulullah itu dianggap salah, dianggap bid'ah. Ya, termasuk tradisi di pondok kita ini ada toriko, ada kholwatan ya. Itu dianggap bid'ah. Jadi menurut mereka ribuan orang yang kholwatan itu, yang riyadhah itu, poso, bengi, qiyamul lail ya, salat tasbih, istighosah, wirid dan sebagainya, mereka adalah ahli-ahli neraka. Begitu. Jadi di mata mereka semakin rajin kita menyembah Allah, semakin kita lancar masuk neraka. Kuwi agama apa ngono kuwi? Ayo, utakmu kan gak pati cerdas. Utakmu sing gak cerdas lho kira-kira nerimo gak keterangan gitu. Semakin orang sering mengingat Allah, semakin orang berzikir kepada Allah, orang membaca sholawat bersama-sama. Kenapa Pak sholawatan kok harus bersama-sama Pak? Lah iya, wong le dhewean turu wae. Yo. Dapuran wae de maca sholawat ping 1000. Lek gak keroyokan gak kira mari. Hah? Wis gak usah sok kuat. Ini tahun 2022, Bro. Gak usah sok kuat. Gak usah sok tirakat, sok hebat. Gak iso nglakoni dhewe, wis dibuyah urusane. Kamu mau tirakat, baca Yasin 41 kali di makamnya aulia. Ono glodakan titik melayu kowe. Ayo, tapi lek bareng-bareng. Enggak ngandung ngono lho maksude. Lho maksud ngono iku mereka sing jenggote panjang kaya wedhus gak paham. Nang maksud kayak gitu tuh gak paham. Pokoknya sing gak ono di kitab Sahih Bukhari haram. Pokoknya sing gak ono di kitab bid'ah. Orang yang ikut mazhab Syafi'i masuk neraka. Orang yang ikut mazhab Hanafi masuk neraka. Wis isone ikut masuk neraka tok. Jangan-jangan dia memang sudah daftar sendiri.
kok enak menurut. Gak setuju boleh, tapi gak perlu nyerang orang, menyalah-nyalahkan orang. Mari kita urut. Mari kita urut secara jujur. Mari kita urut secara jujur. Mereka itu suka membawa jargon. Mari kita kembali Quran dan Sunnah. Betul? Mari kita kembali ke Quran dan Sunnah. Di sini ada loh pengikut Wahabong Cebong itu. Gak tahu sudah berhenti apa enggak. Loh iya, beliau guru SMA di sini. Masih di sini apa sudah berhenti ya? Gak boleh nyebut nama, nanti aja kalau sudah selesai saya itu. Kalau nyebut nama kan melanggar kode jurnalistik. Di pondok ini ada dulu ketika saya masih ngajar di sini. Ada itu perempuan itu. Dia itu pengamal kuat torekot Wahabiyah. Mereka menolak torekot tapi ikut Wahabiyah, torekot Wahabi berarti kan ngono ya. Di pondok sih ada, nggak tahu sekarang udah berhenti apa tidak. Saya sering mengkritik itu, kok bisa dibiarkan ada Wahabong Cebong di pusatnya torekot, kan aneh. Ya Pak ya? Kan aneh. Kok dibiarkan ada serigala di dalam kandang domba ya? Ya itu saya nggak bisa nerima, akal saya itu nggak bisa nerima gitu loh. Jadi ada pendukung utama Wahabi di tengah komunitas Ahlus Sunnah 100%, bahkan pusatnya torekot, dan itu bertahan bertahun-tahun. Tinggalnya di pondok di sana. Kalau kamu penasaran bisa tanya sama Gus kamu itu, Gus Hafid itu ya. Siapa lagi, tanya ke siapa lagi yang senior. Pak Hasun, ada yang alia. Nah, tanya sama Pak Hasun. Tanya lah dia. Pak, dulu Pak Bahlul cerita katanya di SMA ada guru perempuan yang Wahabi, Pak. Siapa Pak? Saya nggak boleh nyebut nama. Direkam lagi kan, nggak enak. Iya. Takut sih enggak, tapi percuma kalahnya yang wedok. Kalah isi menang orang kesuwur. Ya benar. Wes. Jargon mereka, saya kasih tahu. Sering kali di pengajian saya jelaskan masalah ini supaya kamu tidak terpengaruh. Iming-imingnya itu koyo Islam banget, Wes. Mari kita kembali ke Quran dan Sunnah. Mari kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Islam banget. Enggak salah. Enggak salah jargon itu. Tapi ada tujuan jahat di balik itu. Tujuan jahatnya bagaimana? Mereka tidak mau mengakui jalur transmisi keilmuan. Padahal dalam Islam itu dikatakan laulal isnad laqala man sa'a masa. Kalau tidak ada transmisi jalur keilmuan, belajar dari guru, maka orang bisa ngomong saenake deledewu. Agama ini milik Allah, bukan kata saya. Kalau kata saya kan agama saya. Emang saya Tuhan apa ngomong agama saya? Saya mengikuti agama Allah, maka harus kata Allah. Ngerti maksud saya? Nah, kata Allah itu Allah menurunkan kepada siapa? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril turunnya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah diajarkan ke sahabat-sahabatnya. Salah satu yang terkenal adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar, dia kemudian mengajarkan kepada muridnya, ya. Muridnya namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' mengajarkan kepada muridnya namanya Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Kemudian mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas mengajarkan kepada muridnya namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i punya murid namanya Ahmad ibnu Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Kemudian Ahmad bin Hanbal punya murid namanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Jadi yang dikatakan mari kita kembali kepada sunnah Al-Quran dan sunnah. Sunnah yang mana? Sunnah berarti rujukannya pada hadis. Hadis yang mana? Hadis yang paling otoritatif di dunia ini adalah yang ditulis oleh Imam Bukhari, karena itu semuanya pasti sahih. Wis, pertanyaan sekarang, apa iya Imam Bukhari itu terus ketemu langsung dengan Rasulullah?
Long Imam Bukhari itu belajarnya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Malik belajar kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' belajar kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar belajar kepada Rasulullah. Sejak kapan ada mata rantai yang diputus itu loh, goblok. Heran saya itu. Goblok kok nemen nih lho. Ngono jubahan. Lah goblok gak jubahan celonan pendek itu pantes. Jubahan kaya cek Islami, jenggot dawa. Wis kaya paling surga dhewe. Ngono tok lho gak paham. Goblok temen to. Apa iya sih? Apa iya Imam Bukhari itu? Kalau kemudian kita ikut Al-Quran dan Sunnah, betul. Tapi harus diingat, Anda salah zaman, ya. Kalau kita mau ikut langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, harusnya kamu sahabat yang menyaksikan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, berjamaah sholat dengan Rasulullah. Dapuranmu saya petangatus petangkolo telu hijriyah kok mau. Mari kita kembali ke Sunnah, gak iso. Nah kamu bisa tahu sholat dari mana? Langsung dari Al-Quran. Potong leher saya kalau ada. Keterangan sholat di situ jelaskan, maka angkatlah kedua tangan. Setelah kau angkat kedua tangan, mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Setelah itu pasanglah tanganmu begini. Setelah itu kemudian bacalah Fatihah. Setelah itu bacalah surat sesuka-sukamu. Setelah itu rukuklah kamu. Caranya rukuk adalah bahwa pundakmu itu bisa rata begini sehingga kalau digambarkan ditaruh larang di atasnya maka itu tidak jatuh. Itulah ada di Quran begitu. Saya jamin Quran palsu lagi ngono kuwi. Paham maksud saya? Banyak kelompok-kelompok tolol bin bahlul yang hari ini merasa paling pintar, mengatakan kita tidak perlu bermadhab, kita tidak langsung kembali kepada Quran dan hadis, langsung. Waduh, enak men langsung. Sing ngomong langsung ngono kuwi belas gak ngerti bahasa Arab. Sing ngomong mari kita langsung kembali pada Quran dan Sunnah, belas gak ngerti bahasa Arab. Rune terjemahan Al-Quran dan terjemahan bahasa Arab, terjemahan hadis, terjemahan Quran. Terus kamu lebih percaya sing ngono iku apa sing kaya aku ngene iki maca utawi iki iku diwaca. Ayo percaya ndi kon? Ayo wes. Kamu jangan tertipu dengan tampilan apa jenenge? Jubah, gamis. Loh iya, gamis itu memang sunnah Rasulullah. Sing ngomong bahwa gamis itu bukan sunnah Rasulullah sapa? Walaupun gamis yang dipakai oleh Rasulullah, Anda boleh percaya apa tidak, itu adalah gamis yang paling disukai oleh Rasulullah dan itu adalah baju kebesaran pendeta Nasrani. Kan agama Kristen lahir terlebih dahulu. Rasulullah sendiri mengakui, saya suka pakai baju kurung dan yang kusuka adalah model yang dipakai oleh pendeta Nasrani, oleh para rahib Nasrani. Apakah terus Rasulullah itu kemudian jadi Nasrani? Ya ora goblok. Goblok kok sih gak, heran saya. Jadi di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak berulang-ulang, sesuatu yang betul-betul clear itu tidak ada. Contoh menara masjid. Menara masjid itu dulu di zaman Rasulullah tidak ada. Masjid itu tidak ada menara. Ngerti menara? Ketika umat Islam itu menaklukkan Persia, agama Persia itu adalah agama Zoroastrian. Zoroastrian itu adalah penyembah api. Maka dia itu karena menyembah api itu dimuliakan. Ada tempat ibadah di mana di situ itu harus membuat bangunan tinggi. Dan di pucuknya bangunan tinggi itu ada api yang tidak boleh mati. Jadi ada penjaganya 24 jam. Kalau mau mati minyaknya mau habis kasih lagi, nggak boleh mati. Nah tempat itu tinggi sekali, kurus gitu banyak. Ketika Islam datang, dilihat kayaknya lucu nih gitu.
Lah orang Persia itu menyebutnya dengan manaroh. Manaroh itu adalah tempat tinggi pemujaan api. Kemudian karena Islam datang itu diadopsi oleh Islam, oleh para sahabat. Kok ya api rek? Ayo di masjid ayo. Apinya dibuat, terus menaranya itu dipakai untuk muadzin adzan. Jadi kalau Bilal dulu adzan di Mekah, dia itu naik ke atas Ka'bah. Kamu berani nuduh Bilal nggak sopan, Ka'bah diinjak-injak. Goblok maneh. Heran saya itu. Iki jane utek apa kotoran sapi to isine ndase. Kok kate salah paham tok ya? Apakah kemudian menara yang ada di masjid-masjid itu kemudian itu tidak bid'ah? Ya bid'ah banget. Di zaman Rasulullah tidak ada. Kenapa mereka tidak mempermasalahkan itu? Atau jangan-jangan mereka nggak tahu asal usul menara itu sebetulnya adopsi dari bangsa Persia. Jangan-jangan mereka nggak tahu kalau gamis yang dipakai Rasulullah itu adalah gamis yang mirip seperti dipakai oleh pendeta-pendeta Kristen di zaman Rasulullah. Apakah meniru itu kemudian sama? Yuk kamu nutup goblok. Heran saya tuh. Saya ketika Rasulullah itu kemudian memakai gamis, baju kurung itu, saya suka pakaian ini, saya senang. Saya pakai ini. Dan itu sering dipakai oleh Rasulullah yang model seperti pendeta Kristen itu. Kristen zaman dulu ya. Nah, ketika dipakai Rasulullah berubah jadi sunnah kan? Ya. Ketika kita pakai dapat pahala, ketika kita tidak memakainya, kita tidak berdosa. Kita pakai itu. Kita dapat pahala. Jenggot, Rasulullah berjenggot. Siapa yang melarang bahwa jenggot, yang mengatakan jenggot itu tidak sunnah? Sunnah. Tapi lek dasaranmu pancen gak ono wulune, berarti bid'ah kowe, masuk neraka kowe. Dasar umat Islam gak jelas, gak punya jenggot, kamu masuk neraka, masa ngono? Bagi saya sunnah-sunnah Rasulullah itu boleh kita lakukan, tapi semampu dan sesuai dengan keadaan kita dong. Dan yang tidak kalah pentingnya di antara sunnah-sunnah Rasulullah itu salah satunya alim, hafal Quran. Ayo, alim, hafal Quran, tidak suka mencela, tidak suka memfitnah orang. Itu sunnah Rasulullah yang pahalanya menurut saya jauh lebih besar daripada hanya sekedar pakai gamis. Mekur kayak modal takbir, Allahu Akbar kayak demo, gamis kok kayak demo. Masa harus sedangkal itu cara berpikir kita? Kalau saya suruh milih antara jenggot, saya kan berjenggot ya kebetulan. Kalau saya suruh milih sunnah Rasulullah berjenggot dengan hafal Quran, ya aku milih hafal Quran, bah gak jenggotan. Jenggot kok, yo. Ayo kira-kira ganjarannya gedean di minggu jenggot, sing kadang-kadang loh ya modelnya kayak wedhus iku. Karo hafal Quran. Dibandingkan dengan sunnah Rasulullah yang hafal Quran itu, ayo lebih utama mana? Orang gila aja tahu lebih afdalan hafal Quran daripada jenggot. Iya. Itu tampak no. Malah menurut Imam Nawawi di dalam kitab Rawdatul Talibin dijelaskan, barang siapa man labisa labsan, ya, kemudian dia itu memakai pakaian yang di situ itu pakaiannya itu menampakkan seakan-akan itu adalah ziyul ulama wassolihin haram. Kalau ada orang yang memakai pakaian seperti pakaiannya orang mulia dan seperti pakaian seorang ulama, padahal dia bukan yang seperti itu. Ngerti maksudnya? Orang bangsat, orang keparat, tapi pakaiannya seperti ulama, haram hukumnya. Karena itu rawan kan disalahgunakan, ya kan enggak? Kemudian tangannya dikasih minyak wangi, titik, maca tasbih, maca istighfar. Wong percayane dhek wong seakan-akan dia orang khusyuk. Padahal dia orang bodoh, orang awam tulen. Makanya tidak jarang kalau kita lihat, maaf ya, banyak di antara kiai-kiai kita itu yang tampilannya biasa aja ya, pakai sarung, kemudian tidak sering berjubah seperti kiai-kiai kita. Ya,
beliau yang di sana, kemudian yang di belakang sana. Jarang sekali tau terlihat pakai jubah. Tapi lah keilmuannya, ya beli tadi. Itu jauh lebih penting daripada jubahan goblok. Karena ilmu itu fisudur, la fisudur. Ilmu itu adanya di hati, bukan di penampilan. Orang gila, kalau nggak percaya, orang gila yang rambutnya gimbal-gimbal, setelah itu kamu cukur, kamu bersihkan, ya, kamu kasih minyak wangi yang bersihkan jenggotnya, kamu kasih minyak wangi, kamu pakein jas, kamu orang gila itu, gila begini, kasih sepatu kulit yang mengkilap dan sebagainya, ya. Setelah itu kamu ajak jalan. Gak usah diajak ngomong, diajak jalan pakai dasi, wangi. Kamu naikkan mobil Mercy, ya. Kira-kira masuk di lobi hotel, kira-kira dibukakan pintunya apa enggak? Loh, pakai mobil Mercy, orang gila nggak tahu. Orang hotelnya nggak tahu kalau itu orang gila, pakaiannya jas, ganteng, necis, orang gila dia. Kemudian masuk di lobi hotel, dibukakan pintunya nggak sama petugas hotel? Lu dibukakan tuh yo. Dikira orang sugih toh, dikira eksekutif toh, dikira direktur toh, padahal orang ini. Hah? Kamu jangan tertipu dengan penampilan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat tampilan kita, harta kita, enggak. Yang dilihat Allah adalah hati dan amal kita. Ngono lho. Paham ya? Loh, saya cerita begini bukan berarti anti dengan tradisi itu. Oh, saya banyak gamis di rumah banyak. Tapi kayak apa? Aku ringan gamisan. Oh, aku tutup kiai ini ya. Lagian terus kalau saya gamisan terus apa kemudian sujud saya naik derajat jadi waliullah, ya ora. Kalau hati saya masih busuk, banyak jiwa yang jelek kepada orang lain, gimana mau jadi wali? Iya. Jadi biasa baik, belum tentu tampilannya orang itu yang. Makanya sekali lagi saya minta kamu jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran sing. Mari kita kembali ke Quran dan hadis. Jangan ikut madhab. Madhab itu menyesatkan. Kita harus bisa kembali sendiri kepada Quran hadis. Kamu jawab saja. Silakan saja sampean kembali. Omang sampean pernah keluar. Kalau saya nggak perlu kembali Pak. Saya nggak pernah keluar dari Quran hadis. Ngapain kembali? Saya nggak pernah hilang kan gitu ya. Itu hati-hati loh sampean. Hati-hati bener. Orang bisa terjerumus dengan kata-kata manis. Seakan-akan itu Islam banget dan kita itu. Wes nggak ada celahnya lah kalau begitu. Padahal ya, jangan percaya. Long Imam Bukhari saja yang bikin kitab hadis paling fenomenal. Hadisnya itu terdiri dari sekitar 7.000-an sekian hadis. Dan itu sahih semua. Seluruh umat Islam sepakat kalau itu sahih. Itu aja masih berguru, nggak ketemu langsung dengan Rasulullah. Lah kok metuwek. Mari kita kembali ke Quran dan hadis. Hadis yang mana Pak? Tinggal jawab begitu. Hadisnya Imam Bukhari. Imam Bukhari loh muridnya Imam Hambali. Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada Abdullah ibn Umar, putranya Sayyidina Umar, namanya Abdullah. Abdullah bin Umar berguru pada Rasulullah. Lantas, apakah itu berarti sampai masih yakin kalau Imam Bukhari itu tidak bermadhab? Ayo serasa metuwek saya ini. Diakui saja lah. Lebih baik orang itu merendah. Iya, saya nggak bisa. Saya tahunya Islam tidak langsung dari Rasulullah. Saya tahunya Islam diajari orang tua saya, diajari ustadz saya, mulai dari PPG, diajari pasolatan, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Allahu akbar, tutu Allahu akbar nak, tutu sembahyang, wudu nah, kan gitu ya. Kemudian ayah saya diajari gurunya, ustadz saya diajari gurunya,
Gurunya diajari gurunya sampai Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari diajari oleh gurunya Syekhuna Khalil. Syekhuna Khalil dari gurunya Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan diajari gurunya Syekh Abi Bakar Sarto. Terus naik kepada Imam Ghazali, Imam Romli, Imam Nawawi, terus naik sampai kepada Rasulullah. Itu namanya bersanad, bersambung. Itu namanya bermadhab. Lah kalau mereka pasti konslet. Nong urutan nasabe ra paham, kita langsung belajar dari Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari memang ngerti dewe, lek belajar juga. Ada yang dikorupsi dong jumlah guru-gurunya, koruptor dong mereka. Korupsi guru. Paham ya maksud saya? Susah percaya. Kalau kamu kembali ke rumah, kalau ada orang yang terlalu aneh-aneh, kamu jawab saja, nggak usah takut. Kalau kamu bingung, lihat rekaman saya ini, ulangi saja. Supaya kamu sepinter ngono delane ya toh. Kamu lihat saja di tayangan ulang. Tuh. Terakhir sebelum kita tutup, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin di tahun ini saya sering absen kayaknya. Dan karena berbagai hal, karena faktor saya, karena faktor kegiatan di sini dan sebagainya. Tapi semoga saja itu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Dari berbagai mana cara pun kita lakukan juga. Semoga apa yang kita pelajari selama ini ada termasuk yang bermanfaat, mendapatkan ridho dari Allah. Adapun ada kesalahan-kesalahan saya dan sebagainya, saya manusia biasa. Saya bukan orang yang mengontrak surga, bukan. Maka saya adalah orang yang banyak salah dan lupa. Tentu saya perlu permohonan maaf ini diterima oleh sampean supaya saya masih masuk Ramadan dengan keadaan tenang, nyaman, dan kita mendapatkan pahala Ramadan, yaitu itqun minan nar, kita terbebas dari panasnya api neraka. Terima kasih atas waktunya. Kalau memang ada waktu dan saya masih dipercaya lagi, mungkin saja setelah hari raya saya kembali lagi. Mungkin saja sudah ganti ustadz yang baru yang lebih hebat, lebih heboh, lebih alim dan lebih khusyuk daripada saya. Dari saya, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.